Selamat pagi kita semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Napaskan Nenggolan NIM 191300016 dari Prodi Teknik Elektro 2019. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil dari tugas besar UTS dan menunjukkan untuk presentasi video yang meliputi dari diagram bot dan magnitude dan sudut fasanya serta faktor fungsialinya. Dan yang kedua itu kriteria kestabilan Nyquist. Ketiga itu ada controllability dan observability. Dan terakhir ada controller P, PI, PD, dan PID. Serta akan dianalisa kesimpulan tentang controller yang sesuai dalam sistem tersebut. Jadi yang pertama, kami membuat di sini kipas angin otomatis. Sebagai tujuan yang pertama itu untuk salah satu syarat untuk pelaksanaan UAS atau inilah pelaksanaan UASnya. Dan yang kedua itu kipas angin otomatis ini dibuat untuk mempermudah atau agar lebih praktis. Jadi saat kita tidak berulang kali untuk menghidupkan atau mematikannya. Jadi dia ada di sini sensor, ini plan-nya atau diagram bloknya. Ini sensor. Jadi motor kipas angin itu akan berfungsi atau akan bergerak jika diproses, jika ada input suhu. Jadi ya ketika suhunya dingin atau sensornya ini menyala, kalau sensornya suhunya dingin, maka motornya akan berputar atau kipas anginnya akan berfungsi. Dan begitu juga sebaliknya, jika suhunya udah mulai naik, maka otomatis inputnya masuk ke PID dan diproses, dan kemudian motornya akan berhenti. Dan begitu juga untuk ketika suhunya dingin. Kemudian fungsi transfer yang kami dapat yaitu pada listrik motor DC-nya pada dalam kipas itu pada emulatornya itu GS sama dengan 5000 emulatornya, dan emulatornya itu ada S kuadrat ditambah 501 S plus 5000. Kemudian kita masuk pada untuk diagram botnya. Di diagram bot ini pertama itu dari transfer fungsinya itu yaitu numeratornya itu ada 5000, dan di numeratornya itu ada S kuadrat plus 500S tambah 5000. Nah, di sini variabel S ini kita ganti menjadi omega, maka nanti numeratornya itu menjadi 50000. Di numeratornya itu akan ada menjadi min omega kuadrat plus J omega 501 plus 50.000. Kemudian di sini kita akan mencari magnitude dan fasanya, yaitu bisa kita lihat pada atau merujuk ke gain dan orde-ordenya. Kemudian karena transfer fungsinya ini yang tadi sebelum kita ganti variabel S-nya itu menjadi omega kuadrat, atau fungsi S-nya itu menjadi omega kuadrat, yaitu ada di sini 50.000 per S kuadrat plus 501 S plus 50.000. Maka setelah difaktorkan akan jadi seperti ini, yaitu di numeratornya itu akan menjadi S plus 137 dan S 364. Oke, ini dikarenakan gennya 2 log K, maka gennya ini akan menjadi 1. Dan sedangkan orde satunya itu ada S per 137 plus 1, dan orde 2 nya itu ada S per 364 plus 1. Kemudian kita akan menggambarkan magnitudenya seperti ini, dimana titik-titik ini ada pada orde 1 itu ada 137,
itu dimana dia titiknya mulai meningkat atau saturasi, dan titik yang sudah meningkat nanti yang untuk dijumlahkan itu ada titik 364 di sini. Oke, selanjutnya kita akan menggambar titik gainnya, yaitu 0 karena log saat itu. Maka kita gambar magnitudenya itu pada diagram ini pada sumbu H desibel, yaitu pada titik 0 itu sepanjang sumbu omega, kita gambar 137 dan 364, dan dimana karena ini orde 1 maka ada penurunan min 20 per min 20 dekade. Maka setelah dia meningkat di sini dan bertemu pada titik sumbu 364 atau pada orde satunya, nanti sini akan dijumlahkan, dan beginilah gambar diagram Bott magnitudenya. Selanjutnya kita beralih ke fasa. Kemudian di sini pada tadi titiknya pada orde 1 ada 137 dan titik selanjutnya ada 364. Karena ini orde 1 maka ada kenaikan kali 10 atau 10 dekade. Maka 137 tadi itu dibagi 10, ini harusnya 13,7 dan ini 36,4, dan dia di sini ada perubahan pada titik 137 itu ada di sini perubahan. Ini seharusnya dia menukik di sini. Di sini ada perubahan sudut pasanya itu di 190 derajat, kemudian dia mulai konstan. Begitu juga pada titik 364 ya terjadi perubahan 90 derajat agar dia konstan juga. Kemudian kenapa dia pada titik 13,7 itu konstan pada 10 dekade, itu dikarenakan tadi pada orde 1 juga. Jadi dia saat dia 10 dekade yaitu pada titik 1370, maka titiknya itu akan konstan atau bergerak konstan. Begitu juga pada 10 dekadenya 364 tadi yaitu 3640, maka situ akan bergerak konstan. Dimana tadi pada sudut pertama yaitu 137 dan 364 tadi, yang setelah 10 dekade yaitu di sini ada min 90 derajat, di sini juga ada min 90 derajat, maka gabungan itu ada min 180 derajat. Kemudian sini akan kita lihat diagram Bottnya melalui MATLAB. Ini bodenya kita hidupkan, kemudian kita run. Maka diagram Bottnya akan seperti ini. Pada tadi itu dia min 180 derajat pasanya, dan juga dia ada kirikan 10 dekade, dan sedangkan di sini dia ada pada magnitude itu ada penurunan min 20. Mungkin seperti itu untuk diagram Bott. Kemudian kita lanjut pada ada untuk mengetahui kestabilannya, kuisnya atau kriterianya. Sebelumnya, sistem itu dikatakan stabil jika sistem tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau berhenti kecuali dirangsang atau dieksitasi oleh suatu fungsi masukan, dan akan kembali dalam keadaan diam jika eksitasi tersebut dihilangkan. Jadi tanggapan sistem itu pada saat stabil dapat dikenali dari adanya peralihan yang menurun menuju nol terhadap pertambahan waktu.
Di sini bisa kita lihat kemudian pada transfer fungsi tadi itu yang kita ubah dalam fungsi omega, yaitu pada numeratornya itu menjadi 50.000 dan denominatornya itu min omega kuadrat plus j omega 501 plus 50.000. Maka untuk mencari magnitudenya seperti tadi itu dengan rumus seperti ini, yaitu numeratornya dibagi dengan akar numeratornya, kemudian ditambahkan dengan 501 omega, dikuadratin lagi. Sedangkan pasalnya itu atau omega j atau g j omega itu kita mencari sudutnya, kita tan inverse kan. Untuk omega 0 nya itu kita dapat sudutnya itu 0 derajat, dikarenakan 50.000 dibagi dengan akar dari 50.000 dikuadratkan, maka sama dengan 1. Jadi tan inverse nya itu jadi 0 derajat. Sedangkan untuk omega nya sama dengan tak hingga itu 50.000 dibagi akar tak hingga, atau sama dengan tan inverse nya itu sehingga tan inverse dari min tak hingga per min tak hingga, yaitu min tak hingga ini sama dengan min 1 dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan 315 derajat atau juga 45 derajat. Dan untuk persamaan ekuasinya ini mengikuti persamaan yang di atas, simul di atas ini. Untuk mencari magnitudenya, yaitu pada yang tadi itu udah kita cari saat omega 0 dan saat omega tak hingga. Oke, langsung kita buat di MATLAB. Jadi saat dia stabil itu dia nggak mengitari. Sebelumnya kita simulasikan dulu untuk quiz-nya, kita aktifin, kemudian kita running. Nah, jadi agar dia stabil itu dia tadi mengitari 0. Pada saat 0 derajat, dan dia sampai mengitari 1. Jadi dia terhubung pada min 6 desibel ini. Jadi jika dia di sini mengitari di sini, dia tidak stabil. Jadi karena dia mengitari pada titik 0 sampai dan titik 1, maka ini sistem dikatakan stabil seperti yang saya bilang tadi. Itu dia akan menurun untuk menuju 0 terhadap pertambahan waktu. Di sini pertambahan waktu dia akan menuju 0. Jadi dia mendapatkan sistem yang stabil, sistem ini. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu ada memeriksa dan analisa keterkendalaan atau controllability dan keterlambatan, yaitu observability. Astaga. Oke, pada controllability ini itu kita merujuk pada transfer fungsi lagi, yaitu YT sama dengan 50.000 dan UT nya itu sama dengan X kuadrat plus 501S plus 50.000. Di sini kita langsung kali silangkan menjadi XT S kuadrat plus 501 XTS plus 50.000 XT sama dengan 50.000 UT. Ini pada orde 1 dan XT nya ini pada orde 2. Jadi kita misalkan itu X1 sama dengan X, X2 nya itu sama dengan X orde 1, maka X1 orde 1 nya itu sama dengan X2 atau sama dengan X orde 1. Sedangkan X orde 1 2 itu sama dengan X orde 2, yaitu sama dengan min 501 X2 dikurang 50.000 X1 ditambah 50.000 UT. Maka YT sama dengan XT sama dengan X1T, itu jadi dia sama tuh. Maka kita cari dengan state space untuk controllability-nya itu
atau untuk menentukan ruang keadaannya, sehingga kita interpretasikan pada matriks, sehingga X1 orde 1 dalam fungsi T itu, dan matriks dari X2 orde 1 T yaitu sama dengan 0, 1, min 50.000 dan min 501 dikalikan dengan matriks X1 kali dengan X2 tambah 0, 50.000 UT, maka YT nya itu akan menjadi 10 dikalikan dengan matriks X1T dan X2T, sehingga ini kita dapat date-nya BAB itu min 25 dikali 10 pangkat 8. Inilah controllable-nya, sehingga observability-nya itu kita transfer pada matriks A tadi, dan juga kita transfer matriks C-nya, sehingga kita kalikan atau kita cari determinannya pada C transpose, A transpose dan C transpose. Determinannya akan menghasilkan 0. Maka di sini tidak teramati pada saat dia 0 observability-nya. Oke, selanjutnya pada yang terakhir ini kita akan melihat atau periksa respon sistemnya, dan kemudian controller dari PI, PD, dan PID. Sedangkan step responnya itu ini. Jadi di sini rising time-nya itu atau perubahan waktunya itu semakin cepat. Kemudian pada saat dia waktu puncaknya atau mendekati 1 itu dia akan bergerak konstan seiring berjalannya waktu. Jadi sini responnya itu stabil dia, dan rising time-nya semakin cepat, dan sini juga tidak ada overshot gitu. Jadi dia tidak ada redamannya juga tidak ada. Sebelumnya itu pada controllability tadinya itu pada kita representasikan pada bentuk matriks, yaitu YT sama dengan 1, 0 dikalikan dengan matriks X1T dan X2T. Kemudian untuk mencari keterkendalian sistem yang dilakukan oleh matriks tersebut, yaitu kita carikan det matriks B AB-nya itu sama dengan min 25 dikali 10 pangkat 8. Di sini dalam konsep keterkendalian sempurna. Sedangkan untuk keteramatan yang dimiliki oleh sistem yang dapat mengikuti persamaan di bawah ini, yaitu pada determinan matriks BAB sama dengan min 25 kali 10 pangkat 8 controllable. Oke, kita lanjut pada KP-nya. Oke, ini ada konsep dari controller P. Ini kita bisa cari controller P-nya itu kan sama dengan 17,285. Jadi saat kita buat di software MATLAB itu step responnya akan seperti ini. Di sini akan terjadi osilasi yang sangat besar untuk konstan. Jadi saat dia di awal dia akan sangat berisolasi, dan kemudian seiring berjalannya waktu itu mungkin dimulai pada titik 25 atau time 25-nya itu mungkin akan mulai konstan. Sedangkan pada titik PI-nya itu bisa kita cari, controller PI-nya itu bisa kita cari pada KP-nya itu 0,9 T per L itu sama dengan 15,57, dan TI-nya itu ada 0,035 dan KI-nya ada 4444,857. Nah, di sini step responnya itu
step responnya akan sangat berisolasi, lebih tinggi dari Ctrl P, karena Ctrl P ini hanya penguatan, karena Ctrl P ini hanya memperbaiki pada step responnya itu, atau dia semakin cepat karena merujuk ke settling time, rise time-nya. Jadi dia responnya akan semakin cepat, tapi karena semakin cepat itu dia akan sangat berisolasi. Kemudian ada controller PID, itu bisa kita cari KP-nya itu 1,2 T per L, itu sama dengan 20,742, TI-nya 0,0021, KI-nya 9877,14, KD-nya 0,6958. Nah, pada PID-nya saat kita buat ke MATLAB, responnya seperti ini. Yang terjadi perubahan rising time-nya itu semakin cepat, tapi kemudian dia terjadi overshoot, dan kemudian dia mulai konstan lagi. Jadi controller PID ini itu memberikan kestabilan pada sistem ini. Itu bisa kita lihat tadi step responnya itu semakin stabil pada saat dia mendekati 1, dan rising time-nya semakin cepat dan tidak ada berisolasi. Dan controller PID itu mendekati karena dia bukan cuma penguatan tapi pada stabilan juga. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya tentang kipas angin otomatis ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.